tengah jalan. Namanya ternak ini kan memang resikonya banyak. Ketika menghadapi ada kematian, ada kambing sakit, itu jangan putus asa. Kita ngukur banyak, pingin target banyak dulu. Kalau kata saya sih, menurut saya salah sih. Salah Kang ya? Iya. Untuk subscriber Miswan Channel nanti ada diskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali. Kali ini saya akan mereview kandangnya Kang Rojak yang berada di Taman Rejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peternak Indonesia, khususnya para rekan subscriber saya yang berada di Lampung, yang berada di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga yang berada di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Jambi, di Palembang, di Kepulauan Riau, semuanya lah tanpa terkecuali. Juga di negeri jiran, mohon maaf tak bisa disebutkan satu persatu. Semoga sehat selalu bersama ternak kambingnya. Nah, ini kita bersama Kang Rojak. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Wih. Ini baru diberikan pakan sore hari Kang ya? Nih, baru dikasih makan nih. Dikasih makan. Ini apa aja Kang pakannya ini Kang? Oh, kalau ini mah pakan asalan ini. Ada kulit kacang, ada daun pisang, rumput gajah, daun singkong. Pokoknya sak nemunya. Sak nemu nih. Nah ini ngomong-ngomong, ada apa kulit kacang, kacang hijau? Kacang hijau. Jadi daripada sama orang dibuang, nah kita manfaatkan. Yang namanya, ya inilah ngarit paling asal. Ngarit paling asal, campur aduk. Yang penting limbah-limbah kita manfaatin apa aja. Insya Allah baik buat peternakan. Oke, Kang. Ini kan jenengan tergolong udah sukses lah menurut saya ini. Kalau buat para pemula ini ya, motivasinya apa Kang? Gimana biar bisa sukses kayak jenengan lah gitu. Jadi apa saran jenengan ini untuk para pemula ini? Oh, yang penting pertama ya kita harus ada kemauan lah. Itu modal yang paling utama. Kita ada kemauan yang sangat tinggi, yaitu modal paling utama. Yang kedua ya kita harus memang sungguh-sungguh dalam ternak ini. Siap, sungguh-sungguh dalam arti ya siap capek. Betul. Siap capek. Dan namanya ternak ini bukan kerjaan main-main sih intinya. Ya harus siap capek. Resikonya ada hujan, panas, ya kita kerjain lah. Kerjain. Ini sekarang totalnya berapa Kang? Total tinggal 47 ekor. 47 ekor. Kemarin ada yang minta bagi nih subscribernya Miswan Channel. Oh. Jadi datang ke sini, beli sendiri ke sini, datang ke sini langsung. Beli sendiri langsung ke sini katanya ngelihat tayangan Miswan Channel. Oh. Jadi subscriber Miswan Channel langsung datang langsung ke peternak. Berarti karena tertarik sama usaha ternak dan juga tertarik sama kambingnya Kang Rojak, karena saya lihat seragam sih Kang kambingnya ini. Dilihat juga menarik gitu. Iya, dia kemarin pingin yang kepala hitam katanya. Minta bagi. Kalau menurut jenengan agar ternak kambing ini mudah, gimana Kang solusinya untuk mempermudah kita lah gitu, nggak terlalu berat gitu? Oh ya itu tadi, kita intinya ternak kambing ini jangan kita yang diperbudak oleh kambing. Ya namanya ternak ini kan raja kaya, jangan dibikin kaya raja. Kalau kita dibikin kaya raja ya kita pakannya harus bagus-bagus. Ya kalau ini kan rojokoyo, jadi pakannya juga ya asal-asalan lah. Asal-asalan. Sak nemunya pokoknya apa aja. Karena kita ya kalau ngurusin kambing aja kan repot juga. Iya betul. Ya, karena kita kan bukan hanya ngurusin kambing sih. Ya, sambil nanam jagung, sambil upahan, ya segala macem lah. Kalau ngandelin dari kambing ya nggak bisa bertahan lama nanti kambingnya. Betul. Jadi yang bisa membuat kita itu gagal dalam usaha ternak kambing apa coba Kang, biar para pemula ini paham lah, tahu gitu. Ya terutama sih yaitu tadi semangatnya kadang kendor. Kendor di tengah jalan gitu Kang ya. Di tengah jalan. Namanya ternak ini kan memang risikonya banyak. Ketika menghadapi ada kematian, ada kambing sakit, itu jangan putus asa. Betul. Dan yang kedua, kita jangan selalu diuber dengan namanya kebutuhan, ngikutin ego. Kalau kita butuh sedikit kita jual, butuh dikit kita jual, ya
itu nggak bertahan. Habis lama-lama ya. Jadi kita ini yang namanya ini kan celengan. Celengan. Investasi jangka panjang. Investasi lah namanya celengan. Jadi kita selain daripada ternak ya kita ada kerjaan lain lah, upahan segala macam. Makanya itu kalau kita dalam ternak ini, kalau kita menggunakan kaya raja, akhirnya kita nggak bisa kerja yang lain. Tapi kalau rojo koyo ya bisa lah. Kita cuma ngurusin kambing gitu terus ya kalau ini ya. Wih, mantep ini kambingnya. Lihat yang belakang Kang, coba Kang. Boleh. Yang sudah sapihan dulu, yang sudah sapihan ujung sana ya kayaknya. Sapihan, ya. Banyak nih sapihan. Wih, banyak banget ini. Ini sebenarnya udah minta disapih juga sih, banyak ini udah minta disapih, cuman ya tempatnya masih belum. Ini yang sudah sapihan ini udah berapa Kang? Berapa ini? Kemarin yang udah disapih itu udah banyak sih. Udah ini sebenarnya udah minta disapih semua itu Mas, cuman belum ada tempat. Ya ini nunggu ini dulu lah, paling nanti kalau ada ini mau keluarin dulu ini yang perempuan-perempuan. Dikeluarin dijual gitu? Jual dulu ya, karena tempatnya juga udah nggak muat. Ini sementara ini kan kemarin habis pada lahiran juga, jadi kalau nggak dikeluarin dulu yang perempuan-perempuan ini nggak muat kandangnya. Mantap ini, bersih-bersih, putih-putih. Apa dikasih obat gitu, apa dimandikan ini Kang? Enggak, ini udah kebetulan udah lama ini kemarin karena sibuk sekarang nih. Lagi sibuk upahan, bikin lahan jagung sama punya sendiri sama upahan, jadi ya nggak termasuk segini mah nggak keurus ini. Agak terbengkalai termasuknya. Ini kalau yang segini nih umuran berapa ini Kang? Ini umuran sekitar 7 bulan lah. 7 bulan. Ini yang model-model kayak gini ada berapa ekor Kang? Itu ada berapa ya? Itu 6, 8, 9, 10, sekitar 11-an lah. 11? Iya. Oh, berarti nanti kalau ada subscriber kesini lagi datang minat dikasih Kang? Boleh. Boleh Kang ya? Iya. Oke. Yang penting subscribe terus Miss Wan channelnya. Oke. Nah, ini kalau di sini ini langsung dari petani, bukan belantik Kang Rojak, bukan belantik. Bukan, saya bukan belantik, ini mah petani langsung. Petani langsung. Untuk subscriber Miss Wan channel nanti ada diskon. Ada diskon. Diskonnya air kopi 1 gelas lah. Sambil ngopi ngobrol bareng sambil gitu ngopi. Ya. Sambil belajar bareng gitu lah. Dapat bonus kopi kalau ngambil langsung ke sini. Nah, kalau bagi para pemula Kang ataupun yang baru akan memulai ternak kambing, itu menurut Kang Rojak itu berapa ekor Kang? Oh, kalau menurut saya kita jangan target tergantung berapa ekornya ya, berapa modal. Yang terutama kita harus keseriusannya dulu. Keseriusan sejauh mana kita siap menghadapi daripada masalah-masalah dalam kambing. Kita harus ngukur dulu kemampuan lah intinya. Kemampuan baik itu segi pakan, segi perawatan. Kita harus ngukur dulu kemampuan. Karena kalau kita mengikuti ngukur modal, nanti takutnya di ujung-ujungnya kecewa. Kecewa, betul. Karena boleh dikatakan main di kambing ini kalau bagi sekelas saya sih termasuk yang modal besar sih. Betul. Ya termasuk investasinya ya lumayan sih. Kalau bagi sekelas petani pemula ini kambing 1 ekor aja sudah jelas sekarang modalnya kan. Kalau yang laki itu udah 1.500 lah. Kalau kita ngukur banyak, pingin target banyak dulu, kalau kata saya sih menurut saya salah sih. Salah Kang ya? Iya. Apalagi tanpa didasari ilmu pengalaman lah ya. Ya makanya untuk pemula itu kita nyoba dulu lah. Kalau sudah berhasil 2, 3 nanti nambah lagi. Jadi kita jangan lihat dari yang sudah berhasil kan ya? Karena kebanyakan sih yang berhasil itu ya namanya kita hidup ya nggak semua sama sih jalan kehidupan ini ya. Ada yang hokinya di kambing, makanya kita harus coba dulu lah intinya. Kalau kita langsung ambisi nanti takutnya kejeglong di akhir. Betul. Makanya kita diambil enjoy-nya lah. Enjoy-nya. Karena kalau kerja ini nggak enjoy, nanti kita susah sendiri. Betul. Kalau kita kerja nggak enjoy ini merasa beban, terpaksa. Namanya beban, merasa terpaksa, akhirnya ada masalah sedikit males. Males Kang ya. Yang penting kita ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu, enjoy lah intinya, enjoy, senang dulu. Senang dalam ternak, ya nanti insya Allah sih akan bertambah. Nanti insya Allah hasil mengikuti. Iya, hasil mengikuti. Kita urusin ini bukan barang mati, bukan benda mati gitu Kang ya. Pokoknya intinya target kita itu bukan sukses,
Bukan keberhasilan, tapi senang dulu. Nah, nanti sukses akan mengikuti dengan sendirinya kalau kita perawatannya baik, bagus, dan segala macam. Ya intinya nanti sukses akan datang dengan sendirinya kok. Betul. Kalau kita langsung nguber sukses, nguber hasil, takutnya ada masalah langsung lemes nanti. Lemes ya. Karena tidak sedikit masalah kalau dalam ternak kambing ini tanpa pengalaman gitu kan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong Kang Rojak dulu berapa modal pertama itu? Kalau saya modal pertama malah gadu kok Mas. Iya, modal pertama tuh gadu. Cuman dalam siasat saya kan gadu itu nggak semua laki-laki, ada perempuannya. Jadi kalau yang jantan itu, yang laki itu hasilnya kita jual untuk namanya kita udah punya keluarga untuk keperluan. Nah, yang hasil dari babon, gadu yang babon itu, nah itu yang kita celeng, kita simpen untuk tabungan. Itu untuk mensiasatinya. Karena ya namanya udah berkeluarga gini, kalau udah dikejar gelar D2 itu susah Mas. Gelar D2? Iya, gelar D2 itu sangat merepotkan sekali bagi peternak itu. D2 apa Kang? Diploma apa ini maksudnya ini? Bukan diploma sih kalau bagi saya mah. Apa itu Kang? Yaitu pertama ya duit, yang kedua dapur ya. Kalau udah dikejar D2 itu udah dapur itu susah untuk peternak berkembang itu. Betul. Jadi D2 ini ya, bukan diploma, bukan ya D2. Bukan D2 diploma ini mah. Kalau kita D2-nya dapur ini sama duit ini. Kalau udah dapur sama duit jual, duit jual habis lama-lama gitu. Apalagi kalau ada yang datang, ini contohnya, terus ada yang nawar harga tinggi. Kalau kita nggak bertahan biasanya ke iming-iming duit, nah itu biasanya kalah gitu. Kalah langsung lepas gitu ya. Biasanya langsung dilepas aja. Makanya sebisa mungkin ya harus bisa melewati gelar D2 itulah. Nah, kalau dari awal dulu, awal merintis lah, Kang Rojak itu bisa mendapatkan hasil, bisa menjual lah, itu berapa tahun, selang berapa tahun Kang? Kalau saya kan perhitungannya termasuk nggak lama sih, karena kita kan sistem gadunya 2 versi, antara ngebok sama breeding. Jadi hasil ngebok kita buat keperluan, ya hasil breeding ya kita langsung ternak. Gitu. Jadi kita kan nggak lambat, nggak lama merasakan hasil, tetapi langsung bisa kita merasakan hasil bagaimana yang kayak peternak yang udah lama. Tetapi kalau kita gadu breeding aja itu lama umurnya. Kalau kita mau mendapatkan hasil itu seenggaknya 1,5 tahun. Baru kita bisa menikmati hasil. Kalau breeding itu breeding. Tapi kalau kita sistem gadu, ini bagi yang pemodal minim nih, pemula-pemula yang pemodal minim, jangan patah semangat. Betul. Yang penting kita ada kemauan dengan segala cara ya. Yang penting kita secara baik, intinya gadu. Yang penting kita ada niat, insya Allah jadi. Betul. Modal utama yang penting kita harus punya kandang. Dan kandang pun nggak perlu bagus-bagus lah intinya. Saya juga dulu kan nggak langsung gini. Kandang juga pakai bambu, yang penting ada kemauan dulu lah. Nah, setelah berjalannya waktu kan nanti kita bisa inilah istilahnya memperbaiki kandang setelah kita kambing cukup. Karena kalau kita punya kambing langsung dibikin kandang juga ya salah juga sih. Yang penting itu tadi kemauannya yang tinggi lah insya Allah. Nah kalau dulu campur, ada fattening, ada breeding. Tapi sekarang fatteningnya, penggemukannya malah ditinggal Kang. Sekarang penggemukannya termasuk ya nggak ditinggal sih, cuman ya sekarang penggemukannya menunggu hasil punya sendiri aja. Karena ya kita ngukur kemampuan juga sih, ngukur kandang. Ini juga kandang termasuk udah penuh sih Mas. Oh iya betul. Jadi ini penggemukannya hasil ternaknya sendiri sekarang ya. Nggak beli, nggak gadu, hasil ternaknya sendiri sekarang yang jadi paling yang perempuan kita keluarin karena kandangnya buat yang laki gitu. Kalau dulu awal kesini ini semua jantan semua. Mau jantan ini. Gadu. Nah sekarang milik pun penuh semua ini, penuh semua tapi milik sendiri sekarang ini. Iya. Wih, keren. Ya itu tadi kalau kita bisa belajar melewati D2 tuh ya insya Allah lah gelar D2 itu. Ya masalahnya gelar D2 itu paling sangat ngerepotkan bagi peternak pemula ini. Masa-masa kritis itu. Ini sekarang ngomong-ngomong yang udah ini Kang, yang udah melahirkan, baru melahirkan ada nggak Kang? Ada nih kemarin ini ada yang baru 15 hari, ada yang baru 5 hari. Nah ini yang baru 5 hari nih. Oh ini yang baru 5 hari ini. Oh udah ada pintunya sekarang Kang? Ada pintunya memang dari dulu juga ada. Oh dari dulu ada? Ada pintunya. Oh ini jantan, betina? Jantan satu ya? Jantan anak satu, ini kan anak dere nih. Baru darah.
kalau jantan anak satu biasanya cepat. Baru 3 hari ini. Oh, ini 3 hari. Keren. 3 hari jantan. Berapa yang sebelah sini? Ini udah 15 harian nih. 15 hari. Satu juga. Satu juga yang jantan juga ini. Jantan juga. Nih, mau badannya bagus-bagus nih, gemuk-gemuk. Kalau dari kambing yang melahirkan itu apa kendalanya? Ada kendala nggak Kang di sini, Kang? Ya terutama kita harus telaten lah. Telatennya takut ada yang kejepit, takut pusarnya ada ulat, ada lalat. Ya, kita harus sering cek lah. Tapi nggak diturunkan, Kang, ya? Enggak, kalau saya nggak diturunkan. Nggak diturunkan, di atas terus. Di atas terus karena di sini pakai waring. Kalau ketika 1 hari anaknya belum bisa ngangkat ketika kejepit, pakai waring. Nah, pernah nggak, Kang, pengalaman itu melahirkan malam-malam gitu, malam hari, tahu-tahu pagi itu sudah keluar gitu? Ya pernah. Bisa selamat nggak anaknya? Ya, alhamdulillah selamat, karena kita kan harus ini dulu standby gitu ya. Enggak, maksudnya segi keamanannya sebelum kan udah ketahuan nih kambing mau kira-kira 1 hari 2 hari mau lahir, kan udah kelihatan nih. Iya. Maka kita rapetin mana yang kira-kira kalau lahiran itu jatuh anaknya, maka kita segi keamanannya ya kita jaga lah. Dari lantainya juga dikasih waring ataupun karung ataupun terpal gitu ya. Ya utama ya waring lah, yang paling bagus itu waring. Jadi seperti itu. Kalau akan ada yang tanya itu, kalau misalnya melahirkan malam nggak ketahuan apa indukannya bisa menyelamatkannya? Bisa, tetap bisa, ya, tetap bisa, karena namanya binatang ya udah takdir Tuhannya kayak gitu. Itu udah kayak gitu, udah suratannya kayak gitu, tetap bisa. Tetap nggak perlu dilap sebenarnya, kan bisa dijilatin gitu. Tapi yang penting intinya di sini namanya binatang di dalam kandang ya, nggak seperti di alam liar. Dia kan geraknya terbatas, makanya kita diusahakan keamanannya lebih terjamin. Betul. Lantai sama samping-sampingnya ini, namanya kambing lahiran kadang ada suka jatuh kalau ininya longgar sampingnya ini. Nah itu, jadi jangan khawatir walaupun jauh dari rumah. Yang masalah kita sih. Harus paham ya ilmunya tadi itu. Kita misalnya udah 5 bulan itu kan harus ada persiapan. Pokoknya intinya dari segi keamanannya ke kandang itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau yang lagi bunting masih ada sekarang, Kak? Tinggal berapa? Yang bunting itu tinggal 8. Tinggal 8? Iya. Tinggal 8. Nanti kalau udah melahirkan saya main ke sini lagi, Kang. Boleh. Belajar lagi saya nih, Kang. Ini lagi pada bunting nih. Udah bunting-bunting nih. Ini yang bunting-bunting. Sekitar 1 bulanan lagi kayaknya udah pada lahiran lagi nih. Tapi ini indukannya jenengan memang kok bagus-bagus. Memang apa pilihannya? Memang milih sendiri apa gimana sih, Kang? Ini semua peranakan dari sini sih. Oh iya ya. Ini mah khusus dipilih tadinya. Jadi mana yang kira-kira bahan untuk bibitan yang super, nanti kita jangan kalah sama D2 itu tadi. Kalau yang akhir jual. Nah, akhir jual. Nih, kupingnya lebar banget. 1 juga ini, Kang ya. 1 juga ya. Kebetulan sebanyaknya 1 cuma laki-laki semua. Setiap lahir itu kan 1 laki, ini 1 laki, ini 1 laki semua. Laki semua ya. Itu sana juga laki semua tuh. Berapa babon itu laki semua. Tapi malah cepet gede kalau 1 kayak gini. Oke, Kang, ini terima kasih banyak ini sudah berbagi pengalaman jenengan ini tentang ternak kambing. Mudah-mudahan bisa memotivasi para peternak yang baru pemula ataupun yang akan memulai usaha ternak kambing, Kang ya. Sukses selalu, Kang. Amin. Oke, itu tadi kawan video saya kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi dan mengedukasi di usaha ternak kambing. Salam ternak, salam mari, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.